Ustadz, semoga selalu dilindungi Allah, amin. Inilah yang membuat Ustadz Somad tetap sehat walafiat. Yang paling banyak mendoakan saya adalah orang Gorontalo, terutama panitia. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai nanti malam. Habis acara nanti malam terserahlah ya Allah. Pertanyaan saya, apa itu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat? Syariat sampan, hakikat lautan, tarikat berenang, ma'rifat mutiara yang ada di dalam kerang. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Bisa tak orang hanya bermain di sampan, sibuk dengan syariat, tak sampai makrifat, tak dapatnya permata yang ada di dalam kerang. Tapi ujuk-ujuk kata orang Jawa, tiba-tiba melompat saja masuk ke dalam, mau mencari kerang, mati dimakan ikan hiu. Oleh sebab itu maka empat tak boleh dipisahkan. Mesti bersyariat, naik sampan. Sampannya harus ada hakikat, lautan. Jangan naik sampan di mall. Ada syariat, hakikatnya ada lautan. Syariat sejalan dengan hakikat, tapi mesti ada tarekat. Jalan ke dalam apa? Berenang. Untuk meraih apa? Meraih ma'rifat. Itulah dia mutiara yang ada di dalam kerang. Mudah-mudahan kita mendapatkan keempat-empatnya insyaallah. Belajar kepada tuan guru, kepada para habaib. Di sini ada mursyid, ada khalifah, ada tarekat Syattariyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Selama dia menjalankan, tapi jangan sampai berguru pada orang yang meninggalkan syariat, karena al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil, karena Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan syariat. Jangan sampai nanti sholat zuhur orang tak ada. Mana sholat zuhur? Kenapa orang tak ada? Kamu kenapa tak sholat zuhur? Aku sudah sampai ke makrifat. Itu yang di masjid itu orang syariat aja tuh. Oh, ini gunanya kita maulid Nabi, supaya mengikuti Nabi dalam 4 aspek: syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Ada yang mengatakan bahwa merayakan maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Kristiani, dengan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustadz? Oh, ini 2 pertanyaan. Apakah benar itu orang yang buat maulid ini kita buat maulid ini sama dengan Natalnya orang Kristen? Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masyru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ibu-ibu bersyukur selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun? Kapan, Bu? 10 Muharram. 10 Muharram kemarin ibu puasa kan? Iya Ustaz. 10 Muharram kemarin ibu puasa. Pas ditanya kenapa ibu puasa 10 Muharram Asyura, karena mensyukuri nikmat lahirnya, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, maka kita pun bersyukur atas selamatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat jagung di Donggala. Ingatkan tentang nikmat jagung di Gorontalo.
Ingatkan tentang nikmat sehat di Sulawesi. Ingatkan tentang nikmat merdeka di Republik Indonesia. Tapi ada nikmat terbesar. Apa itu? Nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tidak belajar. Apa benar bahwa Imam Abdul Qadir Jailani menyalahkan akidah Asy'ariyah seperti yang sering disampaikan dikutip dari kitab Al-Ghunyah? Jangan pernah membaca satu kitab, karena satu kitab boleh jadi madesus yang disusupkan. Oleh sebab itu bacalah kitab beberapa kesimpulan para ulama, maka akidah yang dipakai di dunia ini dua. Pertama Asy'ari, kedua Maturidi. Kita umumnya memakai akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitab yang dipakai Asy'ari yang mana? Al-Ibanah atau Al-Luma'? Maka yang dipakai adalah Al-Luma'. Di Al-Azhar yang dipakai Al-Luma', bukan Al-Ibanah. Jangan baca satu kitab hanya satu klaim, tapi baca yang lain-lain. Asli Asy'ari adalah tafwid, tentang masalah Allah duduk di atas aras, serahkan pada Allah. Itu aslinya akidah salaf. Tapi ketika datang Mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk, Allah duduk di atas kursi, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, menyamakan Allah dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka datang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melawan, membantah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, karena bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka dia katakan mesti ditakwil. Jangan katakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Makna yadullah di situ adalah kuasa Allah. Makna Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras, bukan berarti Allah berdiam diri di atas aras. Apa maknanya? Allah berkuasa, al-isti'la. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fadil Muhammad duduk di atas kursi gubernur selama 2 periode. Apakah duduk aja di atas kursi? Apa makna duduk di atas kursi di situ? Berkuasa. Itu makna majazi. Tapi asli makna Ar-Rahman alal arsyistawa adalah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang menyamakan dengan makhluk, maka mesti dibantah. Itu yang membantahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana hukum menabur bunga di atas kuburan? Nabi mengambil pelepah korma, lalu dia tusukkan ke atas makam. Kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam? Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai ke orang yang mati, tasbihnya meringankan, tasbihnya. Itulah mengapa orang ziarah kubur baca doa, tahlil. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini bapak ambil sawit tanam di atas kubur. Kenapa kau tanam sawit di atas kubur? Sedangkan pelepah korma saja dapat pahala, apalagi sawit dan kelapa. Kan itu maksudnya. Begitu juga orang yang menyiramkan bunga itu, sebelum bunga itu kering, maka dia bertasbih. Oh kalau gitu siramkan aja lah bunga banyak-banyak Pak Ustadz. Bahwa Nabi pernah meletakkan pelepah korma basah, ya. Tapi kita jangan terlalu berharap pada tasbih tanam-tanaman, tasbih pokok kayu. Kita berharap kepada iman dan amal soleh. Banyak juga pertanyaan. Apakah saya berdosa jika saya lebih mementingkan anak daripada suami? Oh, anakmu itu kan dari suamimu. Kau kasih anakmu makan, kau susukan anakmu, kau kasih dia pakaian, tapi suami kau rawat juga. Jangan sampai tidak bersikap adil. Kalau suamimu marah-marah, kenapa sejak anak ini kau kurang perhatian dengan aku? Bang, kalau kau mau perhatian full, kau cari pembantu. Aku bukan pembantu. Aku membantu kau membesarkan anak ini. Oleh sebab itu maka aslinya seorang suami menyediakan satu orang khadim untuk memasak, untuk menolong istrinya. Kalau tidak bisa, maka dia mesti berlapang dada. Jangan anak sudah banyak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Dia tetap juga macam dulu. Mabar tidak kau layani aku seperti raja.
Kalau kau mau dilayani seperti raja, buatlah aku seperti ratu. Kan begitu. Oleh sebab itu maka duduk bersama, bertukar pikiran, jangan mementingkan egonya saja. Betul? Mau tanya Pak Ustadz, kerjaan orang yang di bank konvensional maupun bank syariah, apakah gajinya halal? Bank syariah, Dewan Syariah Nasional gajinya halal. Bank konvensional mudah-mudahan segera berubah menjadi bank syariah. Amin. 4 bank daerah sudah jadi bank syariah. 1 bank Aceh, 2 bank NTB, 3 bank Sumatera Barat, itu namanya Bank Nagari. 4 dalam proses Bank Riau Kepri. 4. Dulu saya berat menyampaikan ini. Bank Aceh, Bank NTB, Bank Riau Pak Ustadz? Belum lagi. Nah, oleh sebab itu maka beralih ke bank syariah. Ustadz Somad sendiri nabungnya di mana? Bank BSM Syariah. Gaji Ustadz ditransfer di mana? BRI Syariah. Oleh sebab itu beralih untuk menghidupkan ekonomi syariah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang masih berkecimpung di konvensional beralih ke syariah. Amin. Apa hukumnya jamaah tabligh keluar 4 bulan meninggalkan anak istri, sedangkan kalau sudah 4 bulan sudah talak karena tidak menafkahi? Apakah talaknya berlaku jika istri ridho, suaminya khuruj? Dengar siwat talik baik-baik. Siwat talik. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya melapor ke pengadilan. Ini banyak yang tak ingat siwat talik. Ini siwat talik dia tak ingat. Kalau saya tinggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, istri saya melapor ke pengadilan. Kalau tak lapor, datang orang tanya, istrimu sudah berapa lama? Suami sudah berapa lama pergi? Suamiku sudah pergi 4 bulan. Kenapa kau tak lapor? Jangankan 4 bulan, 1000 tahun kan ku nanti. Ditanya sama Pak Hakim, kamu sudah berapa lama ditinggalkannya? Sudah 4 bulan Pak Hakim. Kamu tidak menuntut? 1000 tahun kan ku nanti Pak Hakim. Kata Pak Hakim, so sweet. Ini jamaah tidak ada namanya. Tidak pernah mereka menyebut jamaah tabligh, tapi karena mereka mentableghkan ke pintu-pintu tabligh. Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, mereka tidak bisa berceramah tabligh akbar seperti ini. Kalau dibuat tabligh akbar seperti ini di India, datanglah Mitun Chakraborty, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Maka mereka tabligh dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Ke acha coach hota hai. Pintu ke pintu. Kamu bisa keluar berapa hari? 3 hari. Pergi sana. Tidak ada ustadz, tidak bisa tabligh akbar, minoritas. Maka setiap orang diajak untuk mengajak orang ke masjid. Kamu bisa berapa hari? 3 hari. Pergi sana. Kamu bisa berapa hari? Saya bisa 10 hari. Pergi sana. Kamu bisa berapa hari? Saya bisa 4 bulan. Tapi tetap ada amirnya. Dilihat kemampuannya. Ustadz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik. Ustadz Somad datang kemari diundang oleh Al Khairat. Siapa yang menceramahi preman yang mabuk di diskotik? Dugem. Siapa yang menceramahi orang yang bertato tegap pakai anting-anting? Siapa yang menceramahi orang yang di terminal, yang di diskotik, yang di tempat maksiat? Ini jamaah ini yang datang. Kalau ada orang, ini jamaah tabligh ini sesat Pak Ustaz. Kenapa jamaah tabligh sesat? Karena pakai sorban. Nabi pakai sorban, Habib Umar pakai sorban. Ini sesat Pak Ustaz. Jamaah tabligh ini sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena dia pakai baju putih. Saya pakai baju putih. Oleh sebab itu bahwa ada oknum, bahwa ada orang yang tersilap tersalah, jangan generalisir semua. Dalam setiap kelompok jamaah pasti ada orang yang tersilap dan tersalah. Kita beli jam Rolex, tiba-tiba jamnya palsu karena kita salah memilih. Apakah seluruh jam Rolex di dunia palsu?
Saya biasanya takbir kalau ada yang ngantuk. Kalau ada saya tengok ngantuk, Allahu Akbar. Tapi jamaah di Gorontalo tak ada yang mengantuk. Gimana mau ngantuk berdiri? Gimana hukumnya perempuan yang rajin ibadah tapi tidak berhijab? Ada pula perempuan yang malas ibadah tapi berhijab. Ini ngetes aja. Simple aja. Yang sudah berhijab, motivasilah diri beribadah. Yang sudah beribadah supaya ibadahnya full. Dah selesai. Simple kan? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ustaz, apa hukum mempelajari ilmu tasawuf? Karena banyak orang yang sudah tidak mau melaksanakan sholat karena mempelajari ilmu tasawuf. Ini tasawufnya tidak benar. Tasawufnya tidak benar, orangnya tidak benar. Apa itu tasawuf? Man safa qalbuhu lillah, orang yang suci hatinya karena Allah, bersihkan hati dari sifat hasad, bersihkan hati dari sifat dengki, bersihkan hati dari sifat takabur, namun tetap mengikuti syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau nampak ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, jalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya sholat berjamaah di masjid. Habib Umar bin Hafiz wali Allah tetap sholat berjamaah di masjid. Habib Zain bin Sumit, Imam Syafi'inya zaman ini, Imam Syafi'i zaman ini yang berjalan di atas muka bumi, tetap sholat berjamaah di masjid. Ente siapa? Saya sudah sholat di Sidratul Muntaha. Ente waras. Wali-wali Allah aja sholat. Siapa yang dimaksud? Bangsa Romawi dalam surat Ar-Rum. Ulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkannya siapa? Persia. Persia sekarang itu di mana? Iran. Rum yang ada di dalam ayat itu mana? Roma. Roma yang dekat Manchester United, Liverpool. Iya, Roma yang di Eropa. Kenapa bisa di dekat Madinah? Ibu kotanya Roma, tapi dia buka cabang provinsi di Yerusalem. Ada cabangnya di Kairo, Mesir, Iskandaria. Ada cabangnya lagi, wilayah jajahannya di Walili. Walili itu di Maroko. Karena Roma punya wilayah kekuasaan. Waktu itu ada dua blok. Blok barat Roma, blok timur Persia. Berperang. Lokasi perangnya itulah dia Laut Mati. Disebutkan dalam Al-Quran, Ulibatir Rum, bangsa Roma dikalahkan. Yaitu siapa? Pasukan Roma yang ada di Palestina berperang dengan pasukan Persia yang ada di Iran waktu itu. Kata Nabi, nanti setelah orang Roma ini kalah, mereka akan menang, mengalahkan Persia. Ucapan Nabi benar. Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada tak sahabat Nabi yang orang Roma, Pak Ustadz? Ada. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada tak sahabat Nabi yang orang Persia, Pak Ustadz? Ada. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Apa maknanya? Kau datang dari Roma, kau datang Persia, kau tetap bersaudara, dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau datang dari mana? Saya dari Manchester United. Kau dari mana? Dari Real Madrid, dipersamakan oleh la ilaha illallah. Jangan kelahi, orang main bola dia bertinju. Ini agak panjang, entah pertanyaan entah curhat. Teman saya suami istri, ya sudah menikah 5 tahun, mantap. Berapa bulan yang lalu istrinya melihat jika tanggal pernikahan orang tuanya berselang 5 bulan. Oh, berarti bayi instan. Ditengoknya tanggal lahirnya Mei,
Orang tuanya nikah Januari, kok bisa 5 bulan, cepat sekali. Jangan-jangan ini bayi tabung gas. Artinya istrinya merupakan anak hasil hubungan luar nikah. Setelah dikonfirmasi kepada keluarga, tak ada yang mau menjawab. Iyalah, mana mereka berani menjawab? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sepasang suami istri tersebut? Mengingat ketika mereka menikah, yang menjadi wali dari istri adalah ayahnya sendiri, yang dalam syariat tidak bisa menjadi wali dari anak perempuannya karena merupakan anak hasil dari perbuatan di luar nikah, atau istilah sekarang MBA. MBA itu kan Master Business Administration. Tuh, maksudnya di sini married by accident. Laki-laki melakukan hubungan terlarang dengan perempuan, lalu perempuan itu hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Lalu setelah 5 bulan baru diakadkan. Mertua pun dalam keadaan marah, aku nikahkan engkau dengan anak itu. Lahir, akad nikah bulan Januari, April anak lahir. Lalu kemudian apa yang terjadi? 4 efeknya. Pertama, anak yang lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, bin botol, bin kardus. 2, anak itu lahir laki-laki. Anak yang pertama itu lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Maka anak laki-laki yang pertama itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya yang perempuan, karena mereka bukan saudara seayah, saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, maka si anak tidak dapat harta warisan karena tidak ada hubungan nasab. 4, si anak yang pertama tadi gadis cantik jelita, mau dipinang, maka si anak ini kalau mau nikah, si bapak tidak bisa jadi walinya. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim, Pak Kua. Ini anak saya, Pak Ustaz. Itu bukan anakmu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Selesai. Yang jadi masalah, ini anak sudah dinikahkan. Ini yang jadi masalah. Anak ini sudah dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Setelah nikah, 5 tahun menikah, suaminya mendengar ceramah, ditelusurinya tanggal lahir istrinya, dilihatnya tanggal pernikahan mertuanya, ternyata si anak adalah hasil married by accident. Lalu kemudian si menantu ini sekarang sedang bingung. Nah, ini menantunya yang sedang menulis ini. Gimana nikah kami ini Pak Ustadz? Nanti kalau saya katakan bapak mesti menikah lagi, tentu bapak senang dan ibu menangis. Nikah bapak tidak sah. Dalilnya la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Nanti bapak pulang ke rumah, Adinda, ternyata nikah kita bermasalah, izinkan aku nikah sekali lagi. Akhirnya ibu itu pun mencaci maki gara-gara Ustadz Somad nih, mudah-mudahan Ustadz itu mati tegak berdiri. Ada satu pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kalau sudah terlanjur macam ini, maka dianggap sah. Itulah pendapat paling bawah. Tapi jangan dipakai yang belum kejadian, karena sudah terlanjur kejadian, apa boleh buat. Nah, itu saja. Tapi jangan dipakai untuk yang belum kejadian. Adapun yang belum kejadian, jaga anak-anak kita jangan sampai married by accident. Kuliahkan anak kita sampai Master Business Administration. Amin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan sambung nanti malam di Tanah Lapang. Sama-sama berdoa mudah-mudahan lancar insyaallah. Ala hazihin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan ketika nanti sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka.